Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Nurtari, mahasiswi program Studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya yang telah saya laksanakan di PT Bukit Asam Persero Tbk. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitrina STMT selaku pembimbing kerja praktek saya. Adapun yang akan saya bahas pada video ini adalah sistem kendali hoist ban 2 bakat wheel ekskavator unit 204 di tambang air layak PT Bukit Asam Persero Tbk. PT Bukit Asam Persero Tbk adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Wilayah tambang PT Bukit Asam di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada di Tanjung Inim, Sumatera Selatan dan di Ombilin, Sumatera Barat. Wilayah penambangan di Tanjung Inim dibagi dalam beberapa site. Yang pertama ada tambang air layak, lalu ada tambang muara 3 besar utara atau MTBU, ketiga ada tambang muara 3 besar selatan atau MTBS, dan yang keempat adalah tambang batu barat, di mana tambang muara 3 besar selatan atau MTBS itu tidak digunakan lagi. Pada saat saya melaksanakan kerja praktek, saya ditempatkan di site tambang air layak, di mana site ini merupakan wilayah penambangan terbesar di Tanjung Inim. Saya ditempatkan di Satuan Kerja Perawatan Listrik pada divisi BWE System. Sistem BWE atau BWE System merupakan alat tambang utama yang digunakan dalam proses penambangan batu bara di tambang air layak. Akan tetapi BWE System ini tidak digunakan untuk penambangan secara langsung di permukaan tanah, akan tetapi dialihfungsikan untuk menyalurkan batu bara dari stockpile ke jalur belt conveyor. Adapun yang termasuk ke dalam sistem BWE ini, yang pertama ada bucket wheel excavator atau BWE, lalu ada belt wagon BW, hopper car, dan kabel rail car, di mana keempat-empat ini harus bekerja sama untuk menyalurkan batu bara dari stockpile ke jalur belt conveyor. Pada gambar dapat dilihat bahwa konstruksi dari bucket wheel excavator terdiri dari dua lengan. Yang pertama adalah lengan ban satu yang terhubung dengan bucket wheel atau roda singkup, lalu ada lengan kedua yang kita sebut dengan ban 2. Untuk konstruksi dari belt wagon terdiri dari dua lengan pula. Yang pertama ada lengan ban 3, adalah lengan yang berdekatan dengan lengan ban 2 pada BWE, dan lengan yang kita sebut dengan lengan ban 4 yang berdekatan dengan hopper car. Pada saat proses penyaluran batu bara dari stockpile ke jalur belt conveyor itu berlangsung, maka diperlukan kerjasama antara bucket wheel excavator dan belt wagon, terutama pada lengan ban 2 bucket wheel excavator harus terhubung dengan lengan ban 3 pada belt wagon untuk menghindari tumpahan batu bara saat proses penyaluran batu bara itu berlangsung. Oleh karena itu, pada lengan ban 2 bucket wheel excavator dilengkapi oleh sistem yang dapat menggerakkan lengan ban 2 bucket wheel excavator naik dan turun. Sistem itu kita sebut dengan sistem hoist gear. Tujuan saya pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, memahami bagaimana prinsip kerja sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator unit 204. Yang kedua adalah memahami syarat kondisi sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator unit 204 dapat bekerja dengan baik. Lalu pada pembahasan ini dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, hanya membahas mengenai prinsip kerja sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator unit 204. Yang kedua adalah hanya membahas mengenai syarat kondisi sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator unit 204 dapat bekerja dengan baik. Dan yang ketiga adalah tidak membahas pengukuran secara detail. Lalu apa itu sistem hoist gear? Sistem hoist gear adalah sistem yang dapat menggerakkan lengan ban 2 naik dan turun. Sistem ini merupakan sistem hidrolik yang dilengkapi dengan piston yang berguna untuk menggerakkan lengan ban 2 untuk naik dan turun agar dapat terhubung dengan lengan ban 3 pada belt wagon. Berikut adalah gambar dari diagram blok sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator unit 204. Yang pertama ada input berupa joystick. Joystick di sini bekerja sebagai saklar penghubung. Jadi apabila joystick digerakkan, maka arus akan mengalir ke magnetic kontaktor. Apabila joystick tidak digerakkan, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke magnetic kontaktor. Lalu ada magnetic kontaktor sebagai prosesnya. Magnetic kontaktor merupakan saklar otomatis yang dapat bekerja apabila teraliri oleh arus listrik. Lalu ada aktuator berupa motor hoist dan valve. Magnetic kontaktor tadi digunakan untuk mengontrol motor hoist dan mengontrol valve. Motor hoist digunakan untuk menghidupkan sistem hidrolik, sedangkan valve digunakan untuk mengontrol laju oli untuk menekan piston agar dapat menggerakkan lengan ban 2 naik dan turun. Pada sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator ini terdapat beberapa safety device. Yang pertama ada standby circuit. Standby circuit merupakan rangkaian yang harus aktif atau rangkaian yang harus terhubung pada saat sistem bekerja. Yang termasuk ke dalam standby circuit ini yang pertama ada low fuse. Low fuse merupakan perangkat pengamanan yang digunakan apabila terjadi overcurrent. Yang kedua adalah overload oil pump. Overload oil pump merupakan pengamanan yang dapat digunakan apabila terjadi overload pada motor pompa. Lalu yang ketiga adalah control voltage rotor kontaktor, merupakan saklar yang dapat mengalirkan arus 220 volt untuk mengatur katup.
Lalu ada DSS. DSS merupakan Drive Safety Switch, merupakan pengamanan yang bersifat apabila terjadi trouble pada sistem, maka DSS ini akan langsung trip dan sistem akan otomatis mati agar tidak merusak komponen yang lainnya pada saat terjadi trouble. Untuk sistem pengamanan DSS atau Drive Safety Switch ini harus dalam keadaan interlock pada saat proses atau sistem akan berlangsung. Berikutnya adalah flowchart. Flowchart dari sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator ini yang pertama adalah dimulai dari kita mengecek apakah sistem ready atau tidak. Kita harus mengecek indikasi. Indikasi tadi berupa standby circuit, apakah low fuse, offload oil pump, dan control voltage rotor kontaktor ini dalam keadaan terhubung atau tidak. Apabila dalam keadaan terhubung, maka kita bisa lanjut untuk mengecek DSS. DSS di sini kita harus cek apakah dalam keadaan interlock atau tidak. Jika dalam keadaan off, maka kita harus menginterlockkan dahulu DSS tersebut, baru kita dapat menjalankan sistem. Setelah DSS dalam keadaan interlock, maka kita bisa langsung menekan ditman. Ditman adalah sebuah pengaman juga yang berfungsi untuk mengalirkan arus dari sumber ke sistem. Jadi apabila ditman tidak kita tekan, maka sistem tidak akan berjalan karena tidak ada listrik yang mengalir. Selanjutnya adalah mengarahkan joystick. Apabila kita ingin menggerakkan lengan ban 2 bucket wheel excavator ini naik, maka kita dapat mengarahkan joystick untuk mundur. Pada saat joystick diarahkan mundur secara otomatis, maka kontaktor lifting akan on dan membuka katup pada piston, dan secara bersamaan motor hoist akan on. Lalu karena katup pada piston tadi terbuka, oli akan naik sehingga dapat menekan piston. Piston akan bergerak naik. Setelah itu kita cek apakah kenaikan dari lengan ban 2 ini sudah sesuai kebutuhan. Jika sudah, maka kita kembalikan ke zero position. Jika belum, kita ulangi langkah sebelumnya. Pada saat joystick pada posisi zero position, maka secara otomatis katup pada piston akan tertutup dan motor hoist akan off. Lalu sebaliknya, apabila kita ingin menggerakkan lengan ban 2 bucket wheel excavator ini turun, maka kita mengarahkan joystick maju. Pada saat bersamaan, katup pada tangki akan dibuka sehingga oli akan turun, sehingga dapat menekan piston untuk turun, dan lengan ban 2 bucket wheel excavator ini secara otomatis akan turun. Lalu kita cek apakah penurunan dari lengan ini sesuai kebutuhan atau tidak. Apabila sudah sesuai, maka kita dapat kembalikan joystick ke zero position. Apabila belum, kita dapat mengulangi langkah selanjutnya. Berikutnya adalah rangkaian starting hoist gear ban 2 bucket wheel excavator. Pada sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator ini berpacu pada gambar rangkaian. Dapat dilihat bahwa gambar rangkaian tersebut berisi saklar-saklar otomatis yang merupakan representasi dari kontaktor yang digunakan. Yang pertama ada Min K15, merupakan kontaktor standby circuit di mana terdiri dari 3. Yang pertama adalah kontaktor low fuse, offload oil pump, dan control voltage rotor kontaktor. Lalu ada K687.2, merupakan kontaktor oil level to low yang mengindikasikan ketinggian oli pada tangki. Lalu ada K693.3 adalah oil temperatur yang mengindikasikan suhu pada oli. Lalu ada Min K93 merupakan DSS, ada S18 merupakan saklar BW dan BWE. Sistem hoist gear ban 2 bucket wheel excavator ini dapat digerakkan dari operator BW ataupun operator BWE. Saklarnya ada di S18. Lalu ada S15 yang merupakan joystick. Ada K45 merupakan kontaktor lifting, K46 merupakan kontaktor lowering, dan K56.2 merupakan timer on delay. Ini merupakan kontaktor ditman. Lalu ada K56.1 merupakan kontaktor untuk starter, kontaktor oil pump atau motor pompa. Lalu apa saja yang menjadi syarat sistem ini dapat bekerja dengan baik? Yang pertama, DSS atau Drive Safety Switch harus dalam keadaan interlock. Lalu yang kedua, oli pada tangki tidak dalam kondisi di bawah minimum atau di atas maksimum. Yang ketiga, suhu oli pada tangki tidak melebihi 80 derajat Celcius. Yang keempat adalah rangkaian standby circuit harus on yang berupa low fuse, offload oil pump, dan control voltage rotor kontaktor. Yang terakhir adalah ditman push button control harus dalam kondisi on. Lalu masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan saya pada pembahasan ini adalah yang pertama, sistem kendali hoist gear pada ban 2 bucket wheel excavator unit 204 dilakukan dengan menggunakan sistem kendali analog berupa kontaktor atau saklar otomatis. Yang kedua, prinsip kerja hoist gear ban 2 bucket wheel excavator adalah ketika operator menggerakkan joystick mundur, maka kontaktor lifting teraliri arus dan kontak dalam posisi on. Oli akan naik sehingga akan ada tekanan pada piston yang memicu piston bergerak naik. Sebaliknya, jika operator menggerakkan joystick maju, maka kontaktor lowering akan teraliri arus dan kontak berubah menjadi posisi on. Oli akan turun dan menekan piston untuk turun
turun sehingga lengan bendua dapat turun. Yang ketiga adalah syarat hoist gear dapat mulai beroperasi, ialah yang pertama, drive safety switch atau DSS berada dalam posisi interlock. Yang kedua, sistem pendeteksi ketinggian oli atau oil level to low menunjukkan pada posisi ketinggian oli tidak melebihi batas minimal atau batas maksimal oli. Yang ketiga, sistem pendeteksi suhu oli atau oil temperatur tidak menunjukkan adanya overheat. Yang keempat, standby circuit yang direpresentasikan oleh kontaktor K15 dalam kondisi terhubung. Yang terakhir, Dignan push button control yang direpresentasikan oleh kontaktor K56 harus dalam kondisi terhubung. Itulah tadi pembahasan